Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Kamil. Saya asli dari Jakarta Timur dan sekarang saya standby dengan keluarga di Bogor, di Bukit Cimangutiti, Blok U2 nomor 21. Dan sekarang saya menempuh perjenjangan tinggi di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya mengambil Fakultas Agama Islam dan mengambil prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 1D. Dan sekarang saya akan mengambil judul presentasi dari tugas dari dosen pengampu Ulumul Quran tentang sejarah Ulumul Quran dan kodifikasi Ulumul Quran. Mungkin sekian dari saya, kenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berdirinya saya di sini, saya akan membahas tentang presentasi sejarah Ulumul Quran. Definisi Ulumul Quran. Ulumul Quran itu adalah ilmu-ilmu yang mempelajari Al-Quran secara mendalam. Kata Ulumul Quran itu berasal dari kata yaitu ulum, dan dari Al-Quran ulum adalah bentuk samak dari kata ilmi yang berarti ilmu. Sedangkan Al-Quran adalah nama kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara umum, Ulumul Quran mencakup ilmu-ilmu agama Islam. Semuanya Al-Quran itu mencakup tentang ilmu-ilmu agama Islam. Dan bahasa Arab secara khusus, Ulumul Quran mempelajari Al-Quran dari berbagai aspek. Yang pertama itu sejarah Ulumul Quran dari zaman Rasulullah. Pada masa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW menafsirkan ayat-ayat Al-Quran langsung kepada para sahabatnya. Sahabatnya juga antusias dalam mempelajari, menghafal, dan bertanya tentang makna ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang kedua ini pada masa sahabat, Abu Bakar mulai mengumpulkan Al-Quran karena takut sebagian Al-Quran hilang setelah para sahabat meninggal. Jadi Abu Bakar itu mengumpulkan Al-Quran secara sebagian karena takut sebagian Al-Quran itu hilang setelah para sahabat meninggal. Utsman bin Affan mempelopori pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf yang kemudian dikenal dengan mushaf Utsmani. Dan yang ketiga, pada masa tabi'in, para sahabat menyebar ke berbagai negara yang telah masuk wilayah Islam dan mengajarkan penduduknya untuk membaca Al-Quran. Mereka juga memberikan penafsiran yang benar dan menyebarkan ilmu pengetahuan terkait Al-Quran. Nah, dan yang terakhir, pada masa kodifikasi, Ulumul Quran berkembang melalui proses dan perkembangannya dapat dibagi ke dalam fase periwayatan dan fase kodifikasi. Nah, selanjutnya perkembangan Ulumul Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ulumul Quran sudah ada sejak awal perkembangan agama Islam, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Pada masa itu Rasulullah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat, dan para sahabat juga antusias mempelajari dan menghafalkan Al-Quran tersebut. Nah, yang kedua, pada masa sahabat, pada masa Abu Bakar, Al-Quran mulai dikumpulkan karena kekhawatiran sebagian Al-Quran. Setelah kematian para sahabat pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Nah, pada masa tabi'in, ketika wilayah Islam sudah tersebar luas, para sahabat mengajarkan penduduknya di wilayah tersebut untuk membaca Al-Quran.
dan menyebarkan ilmu tentang semua yang ada berkaitan dengan Al-Quran. Nah, yang keempat, pada masa kodifikasi. Pada masa ini muncul lembaga-lembaga kajian yang disebut Madrasah At-Tafsir ya. Nah, jadi ini kitab-kitab yang mencakup Ummul Quran. Yang berikut adalah kitab Ummul Quran. Yang pertama, Al-Burhan karya Az-Zarkashi, dan yang kedua Al-Quran Al-Itqan karya Imam Jalaluddin Asy-Suyuti, dan ketiga Manahilul Irfan karya Az-Zarakani, dan yang keempat Al-Mabahtis fi Ulumil Quran karya Mana Al-Qatan. Nah, pada masa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad menafsirkan ayat Al-Quran secara kepada sahabatnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi, untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Ulumul Quran. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.